Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membuat video tutorial untuk pembuatan poros arbor soal uji kompetensi keahlian teknik pemesinan tahun 2017. Jadi ini bentuk gambar arbornya dan beserta ukurannya. Ini akan saya buat menggunakan aplikasi Autodesk Inventor 2016. Oke, kita langsung masuk saja ke aplikasi Autodesk Inventornya. Oke, nah di Autodesk Inventor kita memulai menggambar dengan klik New atau membuat lembaran baru. Kemudian di sini saya pilih metrik karena gambar yang mau kita buat adalah menggunakan satuan milimeter. Tapi kalau menggunakan inci, kita bisa gunakan English supaya satuannya inci. Karena satuannya mili, maka saya gunakan metrik. Kemudian saya pilih standar MMIPT. Nah, di sini ada 4 pilihan. Cuman di sini yang bagian depan ini ada sheet metal. Sheet metal itu adalah plat. Jadi kalau kita mau membuat plat, ya bahan-bahan terbuat dari plat, kita gunakan sheet metal. Karena di sini bukan dari plat, maka saya gunakan standar MMIPT. Kemudian create. Nah, kemudian berikutnya setelah masuk ke jendela ini, kemudian kita tentukan sketnya dulu. Nah, sket ini adalah sumbu koordinat atau tempat di mana kita mau menggambar. Kita diminta menentukan koordinat mana yang mau kita gambar. Nah, di sini ada sumbu XY, YZ sama XZ. Nah, di sini saya menggunakan XY saja. Oke, saya klik di sini. Kemudian berikutnya kita gunakan circle. Nah, untuk circle sini kita bisa klik circle ini atau kalau tidak kita gunakan Ctrl Shift plus C. Oke, klik circle mulai dari tengah. Kemudian kita masukkan ukuran 48 karena kita membuat gambar ulir 48. Kemudian setelah selesai kita finish. Nah, berikutnya ini gambar 2 dimensi sudah selesai. Kemudian kita akan membuat gambar 3 dimensi dengan cara kita extrude. Extrude di sini, kemudian sepanjang 20. Oke. Nah, setelah selesai, berikutnya kita akan membuat sketch kembali. Nah, untuk membuat sketch, kita bisa gunakan ini. Klik, kemudian bikin sketch di sini. Atau, kalau tidak, kita bisa langsung saja klik permukaannya. Permukaan sini. Kemudian kita pilih sketch yang ada di sini. Oke, jadi ada 2 cara ya. Kemudian setelah itu kita gunakan circle lagi ya. Kita klik di tengah-tengah, tarik garis dengan diameter 43. Setelah itu kita finish. Nah, di sini boleh kita finish, klik finish, atau kalau tidak kita bisa langsung ke 3D model. Langsung kita extrude. Jadi tidak perlu di finish dulu. Oke, langsung kita masukkan ukurannya sepanjang 5. Berikutnya kita bikin sketch lagi, kemudian circle lagi dengan ukuran 63,5. Kemudian langsung di extrude sepanjang 10. Kemudian sketch lagi. Kita gunakan circle ya. Dari tengah. Kemudian kita masukkan diameter 40. Kemudian kita extrude kembali
sepanjang 65. Oke, kita kecilkan di sini. Nah, di sini ini kalau yang gambar tangan ini itu adalah namanya pan. Fungsinya yaitu untuk memindahkan gambar yang sudah kita bikin tadi dengan cara menahan mouse-nya. Kemudian kalau yang ini itu untuk zoom, untuk memperbesar atau memperkecil. Kalau yang ini untuk rotate, untuk memutar gambar ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita sketch lagi bagian permukaannya sini. Kemudian circle lagi dengan diameter 24. Oke. Kemudian finish, kita extrude sejauh 5. Kemudian kita sketch lagi di permukaannya dengan diameter ya, circle 25. Kemudian kita extrude kembali dengan ukuran 19. Kembali kita sketch, kemudian kita bikin circle lagi dengan diameter 22. Setelah itu kita extrude lagi. Nah, extrude di sini kita gunakan E juga bisa. Jadi setelah seperti ini langsung kita klik E untuk extrude ya. Oke. Nah, di sini untuk extrude-nya kita extrude 5. Oke. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan ya arbornya. Kemudian berikutnya kita akan membuat chamfer di sini. Nah, untuk chamfernya kita klik chamfer. Nah, di sini kita pakai chamfer yang paling bawah, yang nomor 3. Kemudian di sini dia minta posisi edge atau garis tepinya. Garis tepi kita klik di sini. Ini yang mau kita chamfer ya. Berikutnya adalah posisinya. Kita putar dulu biar nampak. Oke. Nah, di sini posisi anak panahnya ini arah yang ke sini. Kemudian yang putih ini arah ke sana. Nah, kita tinggal masukkan saja. Yang itu di sini ada ukurannya ada 62. Kemudian yang sebelah sini ukurannya adalah 7,5. Kemudian kita oke. Nah, terus berikutnya kita bikin chamfer lagi untuk bagian sebelah sini. Nah, karena kalau bagian sebelah sini chamfernya adalah chamfer 1, maka untuk chamfer 1 kita gunakan yang paling atas ya, karena chamfernya sama, chamfer 1. Kita klik garis sini, kemudian garis sebelah sini sama yang paling belakang. Kemudian setelah itu kita oke. Berikutnya setelah selesai kita buat ulir treat bagian sebelah sini. Kita pilih treat atau ulir. Nah, untuk ulirnya di sini masuk ke specification. Di sini saya pakai isometric profile ukuran 48. Kemudian sini pitch-nya adalah M48 kali 2. Jadi ulir 48 dengan jarak ulir adalah 2. Setelah itu saya oke.
Berikutnya, setelah selesai, kita akan membuat lubang bagian sebelah sini. Oke, untuk membuat lubangnya kita gunakan hole. Nah, untuk hole di sini linear, ini kita ganti dengan concentric. Kemudian plane, kita klikkan di permukaan yang mau kita buat lubang. Setelah itu, concentric referensi itu adalah garis tepinya untuk membuat referensi. Nah, setelah itu kita akan membuat lubang ya dengan kedalamannya di sini adalah 48 dengan diameternya adalah 22,5. Kemudian sebelah sini bagian ujungnya ada lancip. Oke, kita oke saja. Kemudian kita bikin lagi hole masih tempat yang sama. Kemudian kita gunakan konsentrik, jangan lupa ya, bukan linear ya, kita konsentrik. Kemudian permukaannya, kemudian garis referensinya. Berikutnya adalah kita masukkan kedalaman. Kedalamannya di sini adalah 35. Kemudian diameter yang mau dibuat adalah diameter 32. Oke. Nah, setelah itu berikutnya kita buat chamfer pada bagian ujung sini. Kita gunakan chamfer. Di sini untuk chamfernya, karena chamfernya itu ada derajatnya, ada sudutnya, maka kita gunakan yang ini, angle. Oke. Kemudian kita tentukan permukaannya, face-nya yang ini. Kemudian garis tepi bagian sebelah sini. Kemudian baru kita masukkan ukurannya di stand-nya. Nah, kebetulan di sini untuk di stand-nya adalah 3. Kemudian angle-nya atau sudutnya adalah 50/2, jadi itu 25. Setelah itu kita oke. Nah, selesai lubang bagian belakang, kita masuk ke lubang bagian depan. Oke, bagian sebelah sini yang mau kita bikin lubang lagi. Kita gunakan hole lagi. Kita klik sebelah sini. Kemudian kita masukkan diameternya. Nah, diameternya ini adalah M16. Maka diameternya adalah 16. Sorry, linear ini juga diganti dengan konsentrik, jangan lupa. Oke. Kemudian setelah itu di sini untuk ulir itu kita gunakan yang ini. Kalau yang ini untuk lubang biasa, kemudian ini untuk lubang longgar. Kemudian yang sebelah sini untuk ulir. Nah, untuk ulir kemudian saya gunakan ulirnya adalah isometric profile. Ukurannya adalah 16. Kemudian pitch-nya adalah 2. Setelah itu kita plane permukaannya, kemudian concentric referensinya, garis tepi. Oke, kemudian kedalamannya. Nah, di sini untuk kedalamannya adalah 50. Kemudian posisinya adalah full depth atau ulir sampai ke dalam. Semua diulir. Kemudian setelah itu kita oke. Oke, jadi ini ulirnya sudah jadi. Berikutnya, pada bagian depan itu ternyata ada lubang lagi. Kita gunakan hole, masih sama konsentrik ya, jangan lupa. Kemudian plane-nya kita letakkan di permukaan sini. Kemudian referensinya garis tepi. Berikutnya adalah kedalamannya. Kedalamannya adalah 8. Kemudian di sini dia bukan ulir, tetapi lubang biasa, maka kita pindah lagi ke sini. Berikutnya, pada bagian ujung dia tidak lancip, tapi rata. Kita pilih yang ini. Terus, setelah itu untuk diameternya adalah 17. Setelah itu kita oke. Selesai. Berikutnya terakhir adalah kita bikin chamfernya pada bagian ujung sebelah sini. Chamfer masih sama yang ada angle-nya. Kita klik fish permukaannya yang sini.
yang depan ya. Kemudian untuk edge-nya, garis tepinya yang sebelah sini. Nah, untuk ukurannya adalah 2,5. Kemudian angle-nya adalah 30 karena 60 bagi 2. Setelah itu kita oke. Selesai. Nah, berikutnya adalah kita akan membuat alur ya, atau lubang di sebelah sini, slot. Bagian sebelah sini kita bikin sketch dulu. Oke. Nah, setelah itu baru kita gunakan F7 untuk menghilangkan bagian depan sini. Oke, kita klik F7, maka bentuknya seperti ini. Setelah itu kita gunakan project cut edge. Oke ya, kita gunakan project cut edge. Maka akan keluar seperti ini. Setelah itu baru kita gunakan rectangle ya. Rectangle bebas saja, yang penting dari tengah. Oke. Dengan ukuran adalah 16. Oke, untuk tingginya abaikan saja. Selesai. Berikutnya kita gunakan dimension. Dimension kalian bisa klik D ini atau klik tulisan huruf D. Itu sama ya. Kalian klik di sini, kemudian ke tengah. Tarik ke samping. Ukurannya adalah 45 bagi 2. Oke, 22,5 ya. Berikutnya, ukuran dari sini ke tengah. Nah, itu adalah separuhnya dari 16. Oke, untuk dimensionnya dari sini ke tengah. Oke, oh, kalau nggak bisa, ini kayaknya terkunci dia. Nah, karena ini. Oke. Oke, kita kasih ukuran sini sampai ke sini, itu adalah 16 dibagi 2, 8 ya. Oke. Nah, setelah sini selesai, bisa kita buat rectangle satu lagi di bagian bawah, atau kalau tidak nanti kita mirror saja hasil dari potongan ini nanti. Oke, ini kita finish dulu. Kemudian setelah itu kita extrude. Oke, permukaan yang sebelah sini, permukaan ini ya. Kemudian untuk extrude-nya kita pilih yang cut atau potong. Kemudian dia panjangnya adalah 10. Setelah itu kita oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian bagian bawah itu kita tinggal mirror saja, kita cerminkan saja. Kita klik mirror ya. Kemudian fiturnya kita klik yang sebelah sini. Kemudian mirror plane, posisi cermin kita gunakan origin. Kemudian kita pilih ZZ atau XZ ya, kita pilih yang ini. Oke, setelah itu kita oke. Selesai. Nah, ini setelah selesai, terakhir adalah kita save atau kita simpan. Kita simpan terlebih dahulu. Oke. Kita letakkan posisinya di desktop saja untuk mempermudah. Oke. 41. Kemudian ini untuk 3 dimensi sudah selesai. Kemudian kita masuk ke gambar etiketnya atau pemberian ukurannya. Oke, langsung saja kita klik lagi. Kita klik new. Kemudian di sini masuk ke drawing. Nah, di sini ada beberapa etiket yang bisa kita pergunakan atau kita pakai dengan standar yang ada. Nah, cuman yang jadi masalah di sini
saya sudah persiapkan untuk etiket bikinan sendiri. Saya kasih nama SNI 2. Jadi ini bikinan sendiri ya. Pada saat kalian buka ini nggak akan kalian jumpai karena ini bikinan sendiri. Oke, jadi kalau kalian ingin bikin, silakan kalian buka salah satu standar yang ada di sini, etiket yang di sini. Kemudian setelah itu kalian simpan di templates ya. Oke, setelah itu baru kita create. Oke. Nah, di sini. Nah, untuk etiket ini kita bisa mengeditnya. Caranya mengedit adalah klik ISO yang ada di sini, klik kanan, kemudian edit definition. Nah, di sini macam etiket ini ini judulnya ya. Ini saya ganti dengan poros arbor. Maka ini saya klik 2 kali. Kemudian diganti dengan poros arbor. Oke, nah udah selesai. Kemudian jangan lupa di finish, simpan ya. Oke, setelah selesai, untuk skala, satuan, tanggal, dan yang lainnya silahkan kalian isi masing-masing sesuai dengan identitas kalian. Nah, berikutnya gunakan base. Oke, nah untuk base kita bisa pilih ya untuk potongannya, apakah mau yang ini atau mau yang lain. Kalau tidak kepingin gambar yang ini, kita bisa pilih yang lain. Oke, nah ini, atau posisinya mau kita rubah gitu. Oke, nah jadi bisa saja tergantung dari keinginan kita mau membuat yang mana. Oke, ini saya mau ganti posisinya, saya tidak ingin yang ini gitu. Nah, ini diputar, ini juga bisa. Oke, berikutnya setelah itu kita skalanya kita atur 1:1 ya, biar nampak besar. Setelah itu kita oke aja dulu. Oke, kemudian kita geser ke samping. Nah, setelah ini kemudian kita bikin pandangan sampingnya. Untuk pandangan samping ya, kita gunakan section untuk motong, untuk perpotongannya ya. Kita klik di sini. Kemudian setelah itu kita ambil garis tengah, tapi jangan diklik ya. Jangan diklik dulu. Dikliknya setelah posisi di luar. Klik, kemudian tarik ke bawah lurus ya. Klik lagi. Setelah itu klik kanan, continue, tarik ke samping. Oke, nah ini. Oke, setelah gambar seperti ini, berikutnya kita tinggal bikin gambar 3 dimensinya. Gunakan project lagi, kita klik gambar yang ini ya, kita pilih yang ini atau yang mana terserah. Contoh saya pilih yang ini saja, create. Kemudian gambar ini kita mau perkecil, klik 2 kali, ukurannya 2:1. Kebesaran 1:2. Kemudian setelah itu warnanya kita keluarkan shade. Oke, baru setelah itu kita pindah, posisi gambarnya ada di sini. Oke, nah setelah itu barulah kita masuk ke pemberian ukuran. Oke, yang mau kita kasih ukuran pertama adalah kita beri garis sumbu dulu. Klik sini, taruh di tengah-tengah. Nah, untuk garis sumbu ini kita panjangin sampai keluar. Karena garis sumbu harus sampai keluar dari gambar ya. Garis gambar. Oke. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Yang sebelah sini juga dikasih
garis sumbu. Oke, kemudian kita panjangkan garis sumbunya. Oke, selesai. Berikutnya kita kasih ukuran dulu menggunakan dimension atau bisa klik D ya. Panjang keseluruhannya 129 ya. Nah, di sini untuk ukuran, di sini di belakang ukuran itu ada 2 buah angka di belakang koma atau desimalnya. Ini kalau kita tidak membutuhkannya, kita klik 2 kali di sini. Atau kalau tidak, gunakan manage kemudian style editor. Oke, di style editor kemudian kita masuk ke dimension. Dimension ini kita pilih yang default ISO. Klik 2 kali. Nah, di sini untuk linear atau panjangnya kita pilih precisionnya 0. Untuk angle-nya atau degree-nya atau sudutnya kita pilih juga precisionnya 0. Kemudian setelah itu kita oke. Kemudian kita save. Selesai. Kemudian berikutnya kita kasih ukuran lagi. Oke, dimension jarak dari sini sampai ke sini 20 ya. Oke, kemudian jarak lagi dari sini sampai ke sini 5, dari sini sampai ke sini 10. Setelah itu dari depan, dari sini sampai ke sini kita samakan tingginya 5. Kemudian dari sini sampai ke sini 19. Sini sampai ke sini 5. Kemudian sini ya, dari sini sampai ke sini adalah 62. Nah, di sini ini ganggu, ini kita pindah aja ke atas sedikit. Oke, selesai. Nah, berikutnya setelah selesai, ini kita samakan dulu. Oke, ini juga. Oke, seperti ini aja nggak apa-apa. Terus berikutnya di sini ada chamfer pada permukaan sini, maka kita gunakan chamfer. Kita klik sini. Oke, sama sebelah sini. Oke, 1 kali 45 derajat. Kemudian berikutnya kita kasih ukuran untuk ulir yang ada di sini. Nah, untuk ulir kita gunakan hole and thread ya. Hole and thread, kita klik sini sama sebelah sini. Tarik. Sini 48 kali 2. Kemudian berikutnya yang sebelah sini dengan sebelah sini. Oke. Ini kita letak sini aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian setelah itu kita tarik garis yang ini ke sini. Oke, sini 17 ya. Kemudian yang ini 22. Kemudian yang ini 25. Oke, ini udah lewat, kita geser. Oke, terus berikutnya dimension lagi dari sini sampai ke sini. Oke, kalau nggak cukup situ aja nggak apa-apa, atau kalau tidak ini agak keluar saja.
angkanya taruh di luar saja. Oke, terus setelah ini selesai, berikutnya adalah jaraknya. Oke, untuk jarak dimensionnya adalah dari sini sampai ke luar ukurannya adalah 50 ya. Kemudian yang ini sampai ke sini 8. Kemudian kalau yang ini sampai ke sini itu adalah 1. Oke. Dah, cukup. Kemudian sudutnya, oke, untuk sudut kita besarin sedikit ya, biar nampak. Oke, kita akan melihat sudutnya ini kurang besar lagi. Oke, nah ini yang mau kita ambil garis ini dengan yang sebelah sini. Oke, ya 120. Terus berikutnya yang sebelah sini juga sama. Gunakan dimension ukuran sini adalah 22,5 ini sebenarnya. Oke, maka ini kita klik 2 kali untuk yang khusus ini. Kemudian precision primary-nya 1. Oke, terus berikutnya setelah itu bagian sebelah sini pakai dimension lagi. Ini 32 ya. Kemudian sudut ini sama ini ya. Oke. Berikutnya setelah selesai, oh ya, untuk jaraknya kedalamannya ya, dimension kedalaman dari sini sampai ke sini 35. Kemudian dari sini sampai ke sini 48. Oke, kita atur lagi untuk ukurannya. Ini kita turunkan sedikit. Ini juga. Oke, selesai. Berikutnya yang sebelah sini kita kasih ukuran ini 16 ya. Kemudian sini dengan sini adalah 45. Oke, udah selesai. Nah, demikian tadi untuk video tutorial pembuatan arbor soal uji kompetensi keahlian teknik pemesinan tahun 2017. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.